Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Salsabila dari kelas BK1B ingin memaparkan mengenai materi manusia dan kehidupan menurut Islam. Yang pertama ialah perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan manusia itu. Yang pertama, alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan membuktikan dari calon manusia, yaitu ruh manusia yang berada dalam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan dari anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah membuktikan terhadap jiwa, langit, dan seisinya. Mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami melakukan yang demikian itu, agar di hari-hari kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini." Dalam keesaan Tuhan. Al-A'raf ayat 172. Yang kedua ialah alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, gumpalan daging. Kemudian ditiupkan roh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Seluruh manusia di dunia, apapun kondisi sosialnya, diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda hina, yaitu sperma laki dan sel telur wanita. Yang ketiga ialah alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang, dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan orang lainnya. Kematian akan datang kapan saja bertemu manusia dan tidak mengenal usia. Disinilah manusia bersama dengan jin mendapatkan taklif, tugas dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 3 dimensi. Yang pertama, dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Yang kedua, dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Yang ketiga atau terakhir dan pedoman dimensi hidup, yaitu ajaran Islam menjadi landasan amal. Yang keempat ialah alam barzah. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman-taman surga atau lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Apakah ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi ahli surga, maka dibukakanlah pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka akan dibuka dan banyak manusia lebih menuruti hawa nafsunya dengan tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, akhirnya sesat dan menyesatkan. Yang kelima ialah alam akhirat, adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah hari itu adalah masyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan di dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai banyak kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta bantuan dari yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat membantu, dan terakhir hanya Rasulullah SAW yang dapat membantu mereka dari kesulitan masyar. Rasulullah SAW sujud di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arasi dengan memuji-mujinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tegakkan kepalamu, mintalah pasti dikabulkan, mintalah syafaat pasti diberikan. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya Rob umatku," dan kabulkanlah pertolongan tersebut, dan selesailah masyar untuk kemudian melalui proses berikutnya yang dapat membantu mereka dari kesulitan masyar. Yang selanjutnya atau yang kedua, ragam orientasi hidup manusia. Orientasi dunia dan akhirat manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok besar.
Yang pertama, kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya sekali. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa hidup itu harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Bila nyawa sudah tak ada lagi, berada di dalam raga, maka berakhirlah dan tidak ada kelanjutannya. Demikian yang termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24 sebagai berikut. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Kedua, kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan kelompok ini. Salah satunya Quran Surat An-Nahl ayat 107 yang artinya yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dan ada juga dalam surat Al-Insan ayat 27. Yang ketiga, kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Mereka beranggapan bahwa dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan. Segalanya akan kembali dan abadi di akhirat. Quran Surat Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Yang ketiga atau C, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Di sisi lain, manusia adalah puncak ciptaan Allah yang tertinggi. Keistimewaan ini menyebabkan manusia dijadikan khalifah atau wakil Tuhan di permukaan bumi yang kemudian dipercaya untuk memikul amanah berupa tugas dalam menciptakan tata kehidupan yang bermoral di muka bumi. Ma'arif 1995. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia karena kesempurnaan bentuk dan kelebihan akal pikiran yang turut membedakannya dengan makhluk lain. Sebagai konsekuensinya, manusia dituntut untuk berbakti kepada Allah dengan memanfaatkan kesempurnaan dan kelebihan akal, pikir, dan segala kelebihan lain yang telah dianugerahkan kepadanya. Tujuan pokok diciptakannya manusia di alam ini adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya, serta berbakti kepada Tuhannya. Tujuan ini ditempatkannya sebagai yang terpenting dalam hubungan penciptaan manusia selaku makhluk yang diciptakan. Dengan demikian, alur kehidupan manusia yang serasi sebagai makhluk adalah apabila ia dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk berbakti kepada Sang Pencipta semesta, bukan kepentingan di luar itu. Secara lebih jelas, keistimewaan dan kelebihan manusia diantaranya berbentuk daya dan bakat, sehingga potensi yang dimiliki peluang begitu besar untuk dikembangkan. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan fisiknya, fungsi organ tubuh dan panca indera. Kemudian dari aspek mental, manusia dilengkapi dengan potensi akal, bakat, fantasi, maupun gagasan. Shihab 2005. Potensi ini dapat mengantar manusia memiliki peluang untuk bisa menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sekaligus menempatkan sebagai makhluk berbudaya. Di samping itu, manusia dilengkapi dengan unsur lain, yaitu kalbu. Dengan kalbunya ini terbuka kemungkinan manusia untuk menjadikan dirinya makhluk yang bermoral, merasakan keindahan, kenikmatan beriman, dan kehadiran ilahi secara spiritual. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia pada dasarnya telah dilengkapi dengan perangkat yang dibutuhkan untuk menopang tugas-tugas pengabdiannya. Telah cukup persyaratan yang dimiliki sehingga manusia merupakan makhluk yang layak mengabdi. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.